Baiklah teman-teman, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Fitri. Baik, Ibu akan cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Berarti kita lengkap hari ini ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang berhalangan. Baik, anak-anak Ibu semuanya sudah siap belajar untuk hari ini dengan Ibu? Sudah. Baik, kalau sudah siap, silakan dikeluarkan buku yang berhubungan dengan geografi ya, pakai LKS, kemudian handphone boleh ditaruh di atas meja, tapi di silent ya. Nanti kita gunakan untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan geografi ini. Kemudian buku-buku yang tidak berkaitan dengan geografi silakan disimpan. Bajunya yang belum rapi silakan dirapikan. Yang masih keluar-keluar dulu ya. Ya, baik kalau sudah siap. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih Bu. Ayo, ada yang masih ingat materi minggu lalu siapa? Ya, Desi. Materi minggu lalu itu berkaitan dengan desa. Ya, materi minggu lalu kita berkaitan dengan desa. Yang kita bercerita bahwa desa itu wilayah yang jauh dari keramaian ya. Kemudian jalan kita temukan gedung-gedung tinggi. Kemudian masyarakatnya itu bekerja di bidang agraris, pertanian seperti daerah kita ini ya. Sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian dan perkebunan sawit ya daerah kita. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian jalan-jalan ya. Berkaitan dengan materi hari ini ya, Ibu akan mengajak kalian jalan-jalan satu perjalanan yang disebut dengan istilah urbanisasi. Satu perjalanan dari sebuah desa menuju suatu wilayah, di mana wilayah itu kalau kita sudah sampai di wilayah itu yang kita lihat adalah gedung-gedung yang tinggi ya. Kemacetan lalu lintas di mana-mana ya. Jadi ada kriminal banyak. Kemudian kalau di kota, bukan di kota ya, kalau di wilayah ini dikenal dengan daerah yang bangunannya tinggi, tetapi di sisi lain, di sudut lain ya, wilayah ini banyak terdapat pemukiman kumuh. Jadi sangat kontras. Ada gedung tinggi, kemudian ada pemukiman kumuh, banyak sekali ya pemukiman kumuh di wilayah ini. Kemudian masyarakatnya heterogen, beraneka ragam. Kalau di desa kita mata pencariannya satu ya, bukan satu, tetapi sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang agraris. Kalau di wilayah ini pekerjaannya bermacam-macam, ya. Ada yang mulai dari guru, polisi, kemudian perbankan, ya, angkatan, tentara dan lain sebagainya, beraneka ragam. Ada yang tahu kita berada di mana? Ayo bayangkan, kita di suatu wilayah yang banyak gedung tinggi, ya, kemacetan di mana-mana, ya, kemudian angka kriminalitas tinggi. Ada yang tahu kita berada di mana? Dari sudut sebelah sini? Ya, Fikri? Dari kota, Bu. Iya, betul. Jadi kita sekarang sudah di kota. Bayangkan, yang kemarin kita di desa, sekarang kita sudah di kota. Jadi kita berada di tempat yang banyak gedung-gedung tinggi, ya. Kemudian fasilitas sarana prasarana itu lengkap. Ya. Kalau di desa itu sekolah SD, SMP, SMA. Di kota sudah sampai ke pendidikan yang lebih tinggi, ya, ke perguruan tinggi. Kemudian kalau di desa kita hanya puskesmas, ya. Kalau di kota kita sudah sampai rumah sakit, bahkan rumah sakit internasional. Ya, kita sekarang berada di kota. Kemudian kira-kira apa manfaatnya kita mempelajari kota? Ada yang tahu? Setelah kita mempelajari kota, kira-kira apa manfaatnya? Ayo. Ada yang tahu? Kira-kira kita mempelajari kota, ada manfaatnya tidak? Kalau tidak ada, buat apa kita pelajari? Ayo, siapa yang bisa?
mengetahui pola sama kependudukannya, Bu? Untuk mengetahui pola penggunaan lahan di kota ya, kemudian kependudukan di kota boleh. Jadi setelah kita mempelajari kita tahu ternyata kota itu pola penggunaan lahannya bukan untuk pertanian dan perkebunan ya, justru sebagian besar digunakan untuk di kota penggunaan lahannya untuk perekonomian, kemudian industri, pemerintahan, pemukiman, betul ya. Jadi di kota itu pola penggunaan lahannya banyak digunakan untuk pembangunan, berbeda dengan kita di desa ya. Kemudian tadi Pak apa lagi? Bayu, pola dan kependudukan. Nah, ini sangat kontras sekali ya. Jadi masyarakat desa dengan masyarakat kota itu sangat jauh ya. Karakteristiknya sangat jauh. Jadi kalau di kota itu mereka kekeluargaannya itu sudah tidak seerat di desa. Sifat gotong royongnya sudah mulai pudar, norma-norma agama juga sudah mulai pudar di kota ya. Jadi setidaknya, kalau misalnya anak ibu sudah mempelajari ini, tahu nanti ya ketika sudah berada di kota kita dapat menyesuaikan diri, dapat beradaptasi ya. Di kota nanti jangan kaget ya, dari desa tiba-tiba ke kota, maunya misalnya minta tolong dan sebagainya, dan sebagainya itu sudah sangat menipis karakteristik yang seperti itu di kota ya. Baik, Nana Ibu akan sampaikan apa kompetensi dasar kita pada hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya. Nah ini, silakan perhatikan di layar. Kompetensi dasarnya masih sama dengan minggu lalu karena kita masih dengan kali yang sama, menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensi IPK-nya yang akan kita pelajari khusus hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan unsur-unsur dan ciri-ciri kota, ya, kota, kemudian mengidentifikasi fungsi kota, menganalisis potensi kota, membandingkan klasifikasi kota, kemudian menganalisis pola penggunaan lahan kota serta interaksi desa dan kota. Jadi ada satu lagi interaksi desa dan kota, itu dampaknya. Dampak interaksi desa dan kota itu apa? Ada dampak positif dan dampak negatif ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya melalui tayangan video nanti ya dan PowerPoint tentang permasalahan di perkotaan ya. Peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan, memahami, kemudian menganalisis unsur, ciri-ciri, potensi, klasifikasi, dan pola penggunaan lahan kota serta dampak interaksi desa dan kota. Nah ini yang akan kita pelajari ya. Sedangkan untuk KKN kita masih sama. KKN kita 65 ya, 65 untuk kelas 12 KKN kita 65 ya. Baik, Ibu akan sampaikan sedikit ini ya mekanisme pembelajaran. Jadi setelah ini Ibu akan tampilkan nanti gambar-gambar tentang kota, permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota. Jadi anak-anak itu mulai melihat, mencermati, menganalisis kenapa itu bisa terjadi, apa kira-kira penyebabnya ya. Itu akan dituangkan dalam bentuk laporan nanti di LKPD ya. Di LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab, kemudian nanti dipresentasikan. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelas ya. Ada 4 kelompok nanti Ibu bagi. Sebelum kita mulai pelajaran ada yang ditanyakan? Cukup ya, tidak ada. Baik. Kita lihat PowerPoint. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang pertama nanti analisis fenomena apa yang terjadi. Nama fenomenanya apa? Ya, apakah dia pemukiman rumah atau apa nanti dilihat. Kemudian yang kedua, kenapa bisa terjadi fenomena tersebut? Ya, fenomena yang nanti Ibu tampilkan kenapa bisa terjadi? Apa dampaknya? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana solusinya? Solusi mengatasi masalah dalam fenomena tersebut. Ini nanti yang akan kalian cari jawabannya.
Gambar pertama. Gambar apa ini? Kota mana? Kota dengan segala kemewahannya, dengan segala kemegahannya. Apa yang tidak ada di negara kita ya? Ibu kota dari negara kita, Indonesia. Lihat, perhatikan dari gambar ini apa yang bisa kalian tangkap, apa yang bisa kalian ungkapkan tentang gambar ini. Ini berkaitan dengan ciri-ciri kota. Ya, betul. Gedung tinggi. Gedung tinggi adalah salah satu ciri fisik kota. Ya, karena di desa tidak ada gedung setinggi semegah ini. Apalagi selain gedung? Ada alun-alun di kota. Di desa tidak ada. Ya. Apalagi? Apa? Keramaian. Ya, kalau di gambar ini tidak begitu tampak, tetapi itu ada ini ya, yang warna putih-putih ini sebenarnya arus lalu lintas ya. Jadi kalau di foto dia seperti itu. Jadi kalau membayangkan kota itu penuh dengan keramaian, ya, kemacetan. Kalau sudah berkaitan dengan keramaian berarti kemacetan banyak di mana-mana. Apalagi listrik boleh, tapi di desa kita sudah ada listrik ya. Tetapi mungkin tidak sewah ini. Ada lagi yang bisa dilihat dari gambar ini? Fasilitasnya bagus. Fasilitas boleh. Ada lagi? Kebersihan. Ya ini di karena ini di pusat kotanya ya. Tapi dari sudut-sudut lain di kota Indonesia, di kota Jakarta, nanti kita lihat apa yang ada, yang terjadi. Selain itu, bagaimana kondisi sarana prasarananya? Ya, bagus, lengkap, jalannya sudah bagus, mulus ya. Berbeda dengan kita yang bergelombang, berkerikil dan berlubang-lubang ya, bukan bergelombang lagi, berlubang-lubang. Nah ini berkaitan dengan ciri fisik kota. Kalau ciri sosialnya itu berarti berkaitan dengan masyarakat, ya, berkaitan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sudah bisa dilihat ya, sudah bisa terbayang ciri-ciri fisik kota itu apa. Nah ini berkaitan dengan apa? Pekerjaan di kota. Ya, yang atas ini sebagai arsitek, yang bawah ini hanya sebagian kecil. Kalau kita tampilkan semua pekerjaan di kota banyak sekali, beraneka ragam, dan mereka itu biasanya, apalagi perkantoran itu, jam-jam kerjanya mereka sudah terjadwal, sehingga semua orang akan keluar dari rumah menuju tempat kerja masing-masing. Di titik pertemuan akan terjadi kemacetan. Berbeda dengan kita ini yang di perkebunan, mau berangkat jam 6 silahkan, berangkat jam 7 tidak masalah, berangkat jam 8 juga oke-oke saja, kan gitu. Sehingga tidak ada kemacetan kecuali terjadi kecelakaan, biasanya ada yang berhenti ya. Nah ini berkaitan dengan pekerjaan. Artinya di kota itu pekerjaannya beragam, beraneka ragam, bervariasi ya. Kenapa ini bisa terjadi di kota? Nanti kalian tuangkan di LKPD. Ya. Kenapa di desa tidak ada seperti ini ya? Nah ini apa? Bayang kan? Kemacetan lalu lintas. Ini di simpang 4 ini. Di simpang 4. Jadi kalau kita posisinya mau bekerja, kemudian kita sudah telat, karena di kota itu ketika kita terlambat masuk kantor ya, ada teguran dan sebagainya. Ini yang terjadi seperti ini. Meskipun kita sudah berangkat pagi dari rumah, bertemu kita di persimpangan, yang terjadi ini kemacetan. Ya. Kenapa bisa terjadi? Nanti kalian akan jawab di LKPD. Kenapa bisa terjadi kemacetan di kota itu? Ya. Nah ini padahal ini bukan di persimpangan ya, ini di jalan ini umum. Ya. Ada flyover di atasnya, tapi masih padat merayap, ya kan? Jadi kalau yang kalian hobinya naik motornya dengan kecepatan yang tinggi seperti Valentino Rossi, tidak bisa di sini. Tidak bisa. Nah ini dia pemandangan yang menurut ibu sangat terlukai melihatnya. Di kota kita identik dengan gedung tinggi, dengan bangunan-bangunan megah, gedung pencakar langit. Tetapi di sisi lain, di balik itu semua, lihat di sampingnya, ya. Kita ambil dari sudut sini, itu pemukiman kumuh atau dikenal dengan istilah slum area, ya, pemukiman kumuh. Kenapa bisa terjadi di kota seperti ini? Ya. Kenapa bisa terjadi pemukiman kumuh di kota? Padahal kota itu dikenal dengan gedung-gedung pencakar langit. Nanti akan kalian jawab di LKPD. Nah, ini sisi lain juga dari kota. Ya.
desa tidak sesemrawut ini, ya. Ini berkaitan dengan jumlah penduduk, berkaitan dengan lahan. Ya. Kalau kita dengan tetangga saja jaraknya masih antar tetangga saja kita masih jauh ya. Tapi dengan di kota tidak, satu dinding untuk 2 rumah itu banyak kita temui. Ya, satu dinding untuk beberapa rumah, jadi nyambung. Kemudian, nah ininya, lihat jalannya, kondisi jalannya. Ini kalau airnya kita lihat ini sangat ini ya, ya kotor lah. Kalau terjadi hujan, banjir karena tanahnya sudah diaspal, dibeton. Kemudian lahan-lahan yang lain sudah ditutup dengan pemukiman. Kemana air akan meresap kalau hujan? Jadi akan mengalir ke daerah yang rendah, sehingga daerah rendah akan menjadi banjir. Sampahnya banyak. Kenapa? Ini kan berkaitan dengan masyarakat. Biasanya kalau masyarakatnya banyak ya sampah yang dihasilkan juga banyak. Kalau tidak disiplin membuangnya, mengelolanya ya ini yang terjadi. Ini di bantaran sungai ya. Pemukiman yang di sepanjang bantaran sungai. Ya. Biasanya seharusnya ini kalau berdasarkan rencana tata ruang kanan kiri sungai itu sebenarnya tidak boleh dihuni. Tapi pada kenyataannya Jakarta ya, Sungai Ciliwung itu ya, Sungai Ciliwung itu yang dari muaranya itu dari hulunya ada di Bogor, di kawasan Puncak Bogor. Kemudian dia akan bermuara ke Laut Jawa ya, di Jakarta. Jadi dari Bogor itu dataran tinggi ke dataran rendah. Di Bogor sering terjadi hujan, ya kan, dikenal dengan kota hujan kan. Kemudian di Jakarta tanah untuk resapannya sangat sedikit. Kalau hujan itu mana ya, dia kan mengalir, sehingga Jakarta sering terendam banjir. Ya, makanya dikenal dengan istilah banjir kiriman dari Bogor. Ya. Kebetulan aku sudah pernah ini meneliti tentang ini ya, dampak pembangunan di Bogor ini. Nah ini dia. Kalau melihat seperti ini berarti posisinya ini lampu merah ya, lampu merah kendaraan berhenti dan saatnya pejalan kaki ya lewat. Ini pejalan kaki lewat seperti ini ya, padat sekali. Ini gambaran kita. Kalau di desa tidak ada lampu merah. Lanjut saja ya. Nah, kemudian ini. Kalau kalian lihat gambar ini, orang yang berjalan membawa kardus-kardus, ini biasanya identik dengan apa? Mudik dan kembalinya dikenal dengan istilah. Kalau kita arus mudik, kembalinya disebut arus balik. Jadi kalau dari Jakarta pada musim Lebaran, itu musim mau Lebaran ya, sepasang suami istri pulang, dia berhasil di Jakarta, pulang ke kampung, diceritakanlah keberhasilan di Jakarta, kemudian di kampung diceritakan, kemudian ada keponakan yang lulus SMA, ada adiknya ya, tertarik mendengar ceritanya si paman bibinya dari kota, ikut, pulangnya 2 orang, berangkatnya jadi 5 orang. Di kota hanya seperti itu saja. Nah itu baru 1 orang, itu baru ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari mana. Apa yang terjadi? Ya ledakan penduduk ya. Penduduknya sangat banyak, meningkat sangat banyak meskipun itu bukan penduduk asli. Ya, itu pendatang. Kalau mau melihat Jakarta itu dalam kondisi sepi pada saat hari raya. Sama dengan Bandung ya. Kalau melihat Bandung itu sepi, dari ujung kita jalan sini ke ujung sana nampak sepi, hanya 1-2 kendaraan lewat, itu pada Lebaran. Nanti setelah Lebaran jalannya nggak kelihatan lagi, penuh sama kendaraan. Arus mudik dan arus balik. Ya, kalau sudah seperti ini sudah terbayang lah bagaimana pekerjaan di kota ya. Tidak semua istilahnya kalau di kota itu pekerjaannya biasanya keahlian. Kalau kita tidak punya skill, tidak punya keahlian, nah ini yang susah. Ya. Nah ini dia. Ya. Kotor sekali. Ya. Kalau sudah seperti ini berarti ya sudah terbayang bagi kita bahwa itu lingkungannya tidak sehat, ya tidak sehat, rentan kita terkena penyakit. Nah ini gambaran sudut dari Jakarta, lihat di belakang ini gedung tinggi dan di depan seperti ini. Ini kemiskinan di kota besar itu angka kemiskinan tinggi. Ya. Antara masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas dengan ekonomi kelas ke bawah itu sangat jauh.
ya sangat jauh, apa namanya, perbandingannya itu sangat jauh sekali. Berbeda dengan kita di desa ya. Kalau di desa selagi kita mau bekerja ya masih banyak pekerjaan, apalagi kalau kita pertanian perkebunan ya banyak pekerjaan. Berbeda dengan di kota, mau kerja apa ya. Nah ini ya pemukiman di sudut kota ya, padahal di sini ada gedung tinggi. Nah ini dia, ini merupakan gambaran-gambaran fenomena-fenomena yang sering kita temui di wilayah perkotaan. Pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Meskipun ini kalau gambar ini sepertinya bukan di Indonesia ya, ini bisa di Afrika mungkin ini kalau melihat bentuk wajahnya ya, bentuk fisiknya. Tetapi di Indonesia ada saja ini, ya di kota. Ini sepertinya kesulitan makan ini. Ini tidak ada tempat tidur ya. Ini makan sisa. Nah ini berebutan entah apa ya. Fenomena-fenomena ini terjadi di perkotaan. Kenapa ini bisa terjadi di kota? Nanti akan kalian analisis. Nah ini rel kereta api dijadikan tempat duduk, tempat bermain. Karena rumah mereka itu dekat dengan rel kereta api. Ya. Nah ini dia. Mantap sekali ya. Menantang kereta api ya. Ini ada kereta api, ini jalan santai. Nah, ini kalau kita lihat dari atas, bagian atas, pola pemukiman di kota, jika kita lihat di atas seperti ini. Jadi sangat padat sekali antara atap tetangga ya, sangat berdempetan sehingga hujan itu akan mengalir dengan cepat ke dataran yang lebih rendah. Nah, apakah sungai di sini ketika terjadi hujan dapat menampung air? Ya semua air akan mengalir ke sini, ya sehingga dia akan meluap. Nah, inilah yang menyebabkan banjir. Nah ini fenomena-fenomena di perkotaan. Ya silakan nanti kalian analisis melalui LKPD ya. Ibu kasih gambar-gambar tentang fenomena di perkotaan. Kemudian ini video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara semua. Materi geografi kelas 12 interaksi keuangan desa dan kota. Kali ini untuk keuangan kota. Kita awali dari pengertian kota. Menurut pemerintah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut pakar geografi, di mana kota adalah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur alami dan non alami yang ditandai dengan gejala pemusatan penduduk yang besar dan besar kehidupan heterogen, materialistis dibandingkan dengan daerah belakangan. Ciri-ciri masyarakat kota sambil melihat di gambar. Yang pertama, sikap penduduknya individualistis, yang kedua, hubungan sosial bersifat pakembuyaan atau sosial. Ada hubungan sosial yang terjalin atas dasar kepentingan tertentu. Yang ketiga, adanya keragaman penduduk. Mereka datang dari berbagai tempat di seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang agama, ras dan sebagainya. Yang keempat, norma agama, tradisi, relatif longgar, kemudian pandangan hidup rasional, dan tingkat pendidikan serta mobilitas masyarakat umumnya sangat tinggi. Selanjutnya, bagaimana ciri visi atau bangunan di kota? Yang pertama adalah biasanya akan dijumpai gedung-gedung pemerintahan atau kantoran. Ini saya zoom dulu ya, gedung-gedung pemerintah atau kantoran pasar dan lain-lain. Kemudian yang kedua, terdapat sarana-sarana umum yang lain, mall, perbelanjaan dan sebagainya. Kemudian terdapat alun-alun atau open space di simpang 5 yang ramai dilakukan. Kemudian segregasi ruangan. Yang keempat, di kota segregasi ruangan itu adalah pengelompokan kawasan tertentu seperti perkantoran tersendiri, perdagangan tersendiri, kawasan industri, seperti kawasan industri Pasar Bina di daerah kawasan industri Candi di daerah Pasar Bina Semarang. Selanjutnya kita akan membahas tentang
Klasifikasi kota. Klasifikasi kota yang pertama menurut jumlah penduduknya dibagi 5, kota kecil, sedang, kota besar, metropolitan, dan megapolitan. Selanjutnya, menurut fungsinya kita bisa melihat sambil melihat gambar supaya mudah untuk memahaminya. Ada 6 kota. Yang pertama kota pusat perdagangan, yang kedua kota pusat pemerintahan, 3 kota pusat kebudayaan, 4 kota pusat produksi, dan 5 kota pusat rekreasi dan kesehatan. Kalau rekreasi dan kesehatan kampungnya. Ada 5 kota menurut fungsinya. Kita bisa show di sini kita berikan contoh kota pusat perdagangan di Jakarta, kota pusat kebudayaan dan agama yang di Mekah, Muslim dunia, Vatikan pusat Katolik dunia, Yerusalem pusat Muslim, Katolik dan Yahudi ya, juga pusat Yahudi dan sebagainya. Kota pusat produksi katakan Solo ya, berarti pakai di lokasi tengah ya. Ini pusat nikel Indonesia dan kota pusat rekreasi dan kesehatan. Bandungan itu bagi masyarakat Semarang sekitarnya, kemudian puncak bagi masyarakat Jabodetabek, ada lagi Batu bagi masyarakat Surabaya dan Malang. Kemudian menurut tingkat perkembangannya dari 3 ahli pendapat, saya ambilkan yang pertama adalah menurut Lewis Marcot membagi perkembangan kota ini menjadi 6 perkembangan kota. Yang pertama adalah tahap hipolis. Hipolis ini adalah desa besar yang siap berkembang tumbuh besar dan akan menjadi kota. Levelnya adalah kecamatan. Itu boleh di beberapa wilayah. Dengan contoh ini adalah di daerah dari sana. Yang kedua adalah tahap polis, adalah suatu kota yang sudah menjadi kota, tapi sebagian besarnya masih ada garis, ya, sebagian besarnya masih ada garis. Saya ambilkan contoh kota kabupaten se-Indonesia yang barangkali posisinya pada tahap polis. Gambarnya gambar kabupaten Kendal. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap metropolis. Ya, tahap metropolis suatu wilayah kota ditandai oleh punya kerja sektor industri. Kota-kota metropolis di Indonesia yang tadi sudah kita sebut ada kota Semarang, Bandung, dan Palembang, Batam, Makassar, kemudian ada yang sudah menyusul Balikpapan, Samarinda dan sebagainya. Ini contoh gambaran pertama metropolis. Dan akhirnya menurut saya Marcot kota yang berada pada puncak jayanya adalah kota atau tahap megalopolis, suatu wilayah perkotaan yang terdiri atau bisa menggabungkan dengan kota-kota kecil di sekitar Jakarta dengan Jabodetabek. Surabaya dengan depan ke Solo. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi ya. Gambar fenomena di kota sudah Ibu tampilkan. Kemudian videonya juga sudah Ibu tampilkan. Nah, anak-anak Ibu silakan duduk berkelompok. Ya, kelompoknya Ibu ingat ya. Bacakan nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 1 Desi, Suwarni, Ahmad, Henry, dan Sandra. Ya, kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 2 Atta di sebelah sini. Kemudian Budi Saputri, Budi Laksono, dan Yasinta. Kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 3 di sebelah sana Indra Bayu, Korin Indah, Fikri, dan Nana. Kelompok 4 Irma, Indri, Raditya, dan Dandi. Ya, silakan duduk berkelompok. Ya, kemudian ini akan memberikan
Ya, silakan dibaca dulu instruksinya ya. Ya, nama kelompoknya langsung ditulis, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Anggota kelompoknya juga ditulis. Nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi ke depan. Iya, boleh. Klasifikasi kota berdasarkan tahapan perkembangannya ya. Tahapannya ada eupolis, kemudian ciri-cirinya apa? Eupolis itu apa? Contohnya, contohnya di nah ini dianalisis, ini berdasarkan kota. Interaksi yang terlibat ini dianalisis antara Bandung dengan Indonesia dan Jawa. Yang terakhir itu baru fenomena yang terjadi dampak yang terjadi dari inflasi perdagangan dari gambarnya dan tidak saja tulis penyebabnya apa bisa terjadi solusinya apa kira-kira. Ya, kelompok 2 bagaimana? Itu berarti semua bayar fisik kalau bisa 5, kalau tidak bisa ya 3 lah. Di LKS cari saling kerja sama ya. Ada fisik, non fisik, kalau kemudian nanti dia akan bisa sebenarnya mulai apa? Jadi ini apa yang bisa diambil dari kementerian sebenarnya? Jadi misalnya euforis bisa kota misalnya ada di tempat ya contohnya itu Indonesia. Kalau tidak ada contoh di Indonesia yang tidak kota yang sudah ada oh yang kemudian terakhir ada interaksi dampak negatif interaksi desa dengan kota. Tadi banyak kan di yang dari gambar tadi yang misalkan aku 3 saja. Jadi kayak 3 sebuah ya ini kemacetan. Kira-kira apa penyebabnya kayak gitu? Semuanya. Ya, pasti gimana? Lebih itu tentang ini, iya, jadi tentang ini. Ya, tentang yang dikerjakan itu ada orang ukur ini dan bagus pergantian menjelaskannya. Dan bagi-bagikan ada macam. Ya, itu bagaimana sih? Ada siapa? Ada yang kurang paham? Ini ada 4 orang, jadi kan ada beberapa pertanyaan. Misalnya satu orang yang biar cepat selesai. Enggak apa-apa, dicoba nanti diangkat lagi bisa. Yang ini dampak negatif, yang tadi dari gambar-gambar yang kutampilkan yang baru banyak tadi ya. Dampak negatif dari interaksi desa pada apa? Misalnya jadi pemukiman kumuh, ya munculnya pemukiman kumuh ya. Kemudian apa penyebabnya? Solusinya apa? Padatan sosial. Ya, ini ada 3 ya. Jadi ya 3 aja. Ya, bukan bisa satu. Biar fokus. Boleh dari ini kita tanya ya. Ya. Oh ya, jadi silakan kalau mau ke ini. Yang jalan berkembang
kota Bimbingan. Kemudian ini interaksi antar wilayah antara Bandung, kemudian Indonesia dan Cirebon. 3 bulan ini mana yang harus dari situ buat? Kenapa dia lebih kuat? Kenapa yang satunya kenapa bisa dilihat dari kemudian nanti nah ini dampaknya, dampak dari negatif dari interaksi kita ada yang dari poin tadi yang ditampilkan 3 saja. Apa ya? Penyebabnya apa kira-kira? Solusinya apa? Karena 4 orang itu harus bisa saja biar cepat mencarinya. Kan ada ini ada nanti bisa dikaitkan lagi biar cepat. Ya, ciri-cirinya yang penting saja ya, tidak apa-apa kalau misalnya 2 atau berapa ya. Misalnya euforis ini ciri-cirinya misalnya sudah maju, kemudian ciri-cirinya wilayah desa ini akan berkembang menjadi kota, itu ciri-ciri. Coba boleh, kalau tergantung kalau misalnya dapatnya banyak dari sumbernya, ya ciri-cirinya ditulis. Yang 2 atau 3 ya ditulis. Nanti semua kelompok masing-masing ya. Silakan dikerjakan dulu. Sampai jam 10.50 lah ya, beri waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan bekerjasama anggota kelompoknya agar cepat selesai. Kalau ada yang kurang paham ditanyakan ya.
ini di LKPD. Suami ya. Semangat, jangan malam pagi-pagi ya. Bantu cari. Yang mana yang belum dapat gitu ya. Dari orang sore, dari mana. Megapolis. Tadi di tayangan video Ibu ada wilayah Indonesia nggak? Ada. Ya. Megapolis itu kan kota besar yang dia menggabungkan beberapa kota ya. Jadi secara fungsional ya wilayah-wilayah di sekitarnya saling menggabungkan. Kalau tidak salah hanya satu wilayah yang dari Indonesia. Cari saja. Kenapa kriminalitas? Bisa ya kriminalitas. Kenapa terjadi kriminalitas di kota? Kaitannya dengan apakah dia terjadi karena ada interaksi dulu dengan desa dulu? Jelas kriminalitas itu kan karena banyaknya penduduk, lapangan pekerjaan tidak ada, tidak sesuai jumlah pekerjaan masyarakat banyak, penduduknya banyak, pekerjaan tidak ada, sehingga terjadilah ya pencopetan dan lain sebagainya. Kalau transmigrasi, nah jangan salah konsep ya. Transmigrasi itu yang dari perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang. Misalnya dari Pulau Jawa, ya ditransmigrasikan di Sumatera, di Riau, di Medan, di mana di Aceh, atau di Kalimantan, ya kan? Itu transmigrasi, program pemerintah dari daerah Pulau Jawa ke pulau-pulau yang jarang penduduknya. Kalau urbanisasi tadi tergantung kalimatnya bagaimana. Yang mana ini masalah yang mana? Pemukiman yang kumuh, penyebabnya karena pemukiman. Terus ya solusinya program transmigrasi sekarang masih ada enggak? Zaman kepemimpinan Presiden Soeharto ya. Seharusnya bagaimana supaya masyarakat desa yang tidak punya keadaan, tidak punya skill, yang tidak punya kerja di agar tidak menetap di kota. Terserah kalian mau bagaimana diskusi ya. Kan banyak itu program pemerintah ya, atau sosialisasi bagaimana, atau ada pelatihan skill dan sebagainya. Ada salah atau Mbak? Tidak ada yang tidak. Ini aku sambil menilai ini kali ya. Menilai ini. Ya karena LKPD-nya kan ada beberapa pertanyaan ya. Karena setiap kelompok ada 4 orang, jadi nanti ketika presentasi dibagi saja. Setiap orang ikut menjelaskan. Ya, kita menjelaskan dari hasil eksplorasi di LKPD. Biar tidak fokus, tidak satu orang saja. Dan ini Berapa menit lagi? Belum siap ya, sekarang. Siap.
Bandung sama Ibu tambah waktunya 5 menit lagi ya. Ibu. Tambah 5 menit lagi untuk menyelesaikan. Ini soalnya di sini jam ya. Ada yang sudah siap? Dua menit lagi ya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan, waktunya maksimal 5 menit. Tetap cukup. Yang sudah siap boleh tadi lembaran LKPD-nya diaktor lagi ya. Yang tadi sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama dibacakan oleh Ima. Ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota diidentifikasi menjadi dua macam, yaitu yang pertama secara fisik. Secara fisik, ciri-ciri kota yang pertama itu mempunyai gedung pemerintahan, yang kedua mempunyai gedung hiburan dan perkantoran, yang ketiga mempunyai lahan parkir. Ciri-ciri kota non fisik, yang pertama mata pencarian non agraris, yang kedua adanya spesialisasi pekerjaan, dan yang ketiga adanya kesenjangan sosial. Selanjutnya pengertian kota. Kota merupakan daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Ibu. Selanjutnya, klasifikasi kota berdasarkan tahapan perkembangannya. Yang pertama, eopolis. Ciri-cirinya adanya perkampungan. Contohnya di kota Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, polis. Ciri-cirinya masih ada pengaruh kehidupan agraris. Contohnya Sparta dan Athena. Yang ketiga, metropolis. Ciri-cirinya terdapat banyak perusahaan bertaraf internasional. Contohnya Kota Bandung di Jawa Barat. Yang keempat, megapolis. Ciri-cirinya mempunyai alun-alun. Contohnya di kota berupa taman kota dan jalur hijau. Yang kelima, tiranopolis. Ciri-cirinya kehidupan kota dikuasai oleh tirani, kemacetan, dan kriminalitas. Contohnya di Meksiko dan Brazil. Yang keenam, nekropolis. Ciri-cirinya wilayah kota mati karena dianggap tidak layak. Contohnya di Pulau Hasima, Jepang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dani. Submateri faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Interaksi Bandung dengan Cirebon lebih lancar karena akses jalan untuk interaksi lebih mudah. Jika Bandung dengan Indramayu untuk interaksi agak sulit karena jalan yang digunakan mengalami kerusakan oleh karena itu harus mencari akses jalan yang lain. Selanjutnya akan dibacakan dan disampaikan oleh Submateri dampak interaksi desa dan kota. Dampak negatifnya pemukiman penyebabnya mudahnya terjangkit oleh penyakit. Solusi yang dapat dilakukan ialah selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga dan melaksanakan program perbaikan gizi. Kemacetan. Penyebabnya adalah padatnya penduduk. Solusi yang dapat dilakukan ialah meningkatkan pemerataan bangunan dan pengurangan pertumbuhan penduduk. Kriminal. Penyebabnya ialah banyaknya pengangguran. Solusi yang dapat dilakukan ialah mendirikan pusat latihan kerja dan meningkatkan mutu pendidikan. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Dari yang ini tadi yang dipresentasikan? Ya, kalau itu sedikit tapi ada ya. Jadi muncul sedikit. Apa tadi yang kepadatan penduduk tadi apa yang terakhir? Solusinya? Mengurangi apa pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk. Ya. Bagaimana caranya tuh mengurangi pertumbuhan penduduk? Ibu dengan apa
ya. Kalau mengurangi yang sudah ada dikurangi nanti ya. Bunuh. Iya. Bunuh. Iya. Mengurangi yang sudah ada dikurangi, jadi bisa berkurang. Membatasi keseluruhan atau ini ya. Kalau membatasi dengan KB tadi, jadi yang tadinya anak-anak dua, jadi yang berubah ya dua anak saja. Ya. Ya, itu saja. Tidak ada yang lain? Cukup. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Silakan kelompok satu tadi yang mempresentasikan. Kelompok dulu. Oh iya, itu dulu. Semangat kelompok dua ya. Sekian yang dapat kami presentasikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok dua. Yang kedua, banyaknya pengangguran yang datang ke kota. Penyebabnya banyak perantau mencari pekerjaan di kota. Solusinya pemerintah dapat memperbanyak lowongan pekerjaan. Yang ketiga, munculnya polusi di kota. Penyebabnya yaitu polusi kendaraan. Solusinya yaitu meminimalis penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum seperti ini. Sudah? Ada yang mau dikritik? Mungkin kalimatnya ada tadi ini ucapan nih, masa tidak ada? Ya, dari peserta. Atau ada yang menanyakan? Bayu, mau bertanya? Ya, silakan. Saya Ibrahim dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara menghidupkan kota metropolis agar bisa menjadi kota metropolis? Ya, kelompok lain jika misalnya punya jawaban bisa menjawab, tidak masalah. Tapi kita ini kan dulu kelompok yang sedang Tapi kan memang kota. kelompok lain boleh nanti Ulangi, Bayu, maaf. Ulangi. Bagaimana cara menghidupkan kota metropolis agar bisa menjadi kota metropolis? Bagaimana cara menghidupkan kota metropolis, kota yang sudah mati menjadi kota metropolis? Yang tadi Harus tahu dulu matinya karena apa kota tersebut ya? Iya. Kasih permainan. Itu dikasih. Bencana. Langsung di Penyebab kenapa dia jadi kota mati? oh iya, silakan. Bisa dijelaskan kenapa kota itu jadi kota mati? Ada penyebabnya? ya pertama saya dengar karena adanya wabah atau faktornya politik di kota tersebut. Sebenarnya ini saja berikan contoh berdasarkan kelompok yang presentasi saja. Misalnya ambil satu kota yang kota mati disebabkan karena apa? Misalnya karena misalnya karena politik, boleh karena wabah, boleh karena peperangan. Ya ada kan negara-negara yang perang itu kan kotanya ditinggalkan itu, ya tidak berpenghuni lagi. Atau karena bencana, ya kota yang hancur karena bencana. Tergantung penyebabnya, apakah bisa dihidupkan atau tidak kira-kira kan gitu. Baiklah, ini saya akan menjawab. Contoh dari wilayahnya atau negaranya itu seperti pulau. Kemudian karena akses jalannya terputus, maka dia berpindah lokasi untuk melakukan transaksi. Jadi berpindah transaksinya ya, ke Cirebon. Kemudian apa tadi ya? Berpindah tempat, meminimalisir ya. Kurang tuh ya, meminimalisir. Ya, kalau minimalis itu jatuhnya meminimalis nanti ya. Meminimalisir. Jadi ada kalimat-kalimat yang kurang tepat sih. Tapi yang lain sudah bagus, contoh-contohnya pun sudah tepat ya. Kalau tidak ada silakan ditutup kelompok 2. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu. Ya, lanjut kelompok 1 silakan. Suaranya agak keras ya. Ini tidak
tapi dibacakan kurang dikritik ya. Atau ada masukan saran, karena ada nilai-nilai ini ya, selain nilai-nilai diskusi, ada nilai-nilai perorangan ya. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur dan interaksi ruang kota dengan desa yang akan dibacakan secara bergantian oleh Edi. Ya. Di sini merupakan ciri-ciri kota yang dari kategori fisik, yaitu pertama mempunyai gedung pemerintahan, perkotaan, dan perdagangan. Kedua mempunyai lahan parkir yang cukup. Ketiga mempunyai sarana hiburan dan olahraga. Keempat adanya segregasi ruang industri, adanya kawasan elit. 5 terdapat lahan terbuka hijau. Berikut yaitu ciri-ciri kota dari non fisik. Yang pertama, masyarakat beraneka ragam, adanya spesialis kerja, memiliki hubungan kekerabatan, mempunyai norma adat istiadat tidak kuat, serta sikap berunsur individualis. Selanjutnya, berdasarkan ciri kota yang telah diidentifikasi pada kebiasaan. Suaranya agak keras, siapa? Suparni ya? Ya. Agak sedikit. Kota diartikan sebagai tempat tinggal dari beberapa ribu atau lebih penduduk, dan menurut Erdiantoro, kota merupakan sistem jaringan kehidupan manusia dengan pendapatan penduduk yang tinggal serta sosial ekonomi yang heterogen dan secara kehidupannya yang amat beragam. Selanjutnya akan saya bacakan perkembangan kota menurut Lewis Mumford. Yang pertama, Eopolis dicirikan dengan yakni desa yang sudah teratur, merupakan peralihan kehidupan tradisional. Contohnya itu desa Wadari di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada desa polis, kota polis. Ciri-cirinya adalah daerah kota yang masih bercirikan agraris. Kemudian kehidupannya sudah mengarah kepada kehidupan kota. Contohnya adalah Garut. Yang ketiga, metropolis ditandai oleh sebagian besar orientasi kehidupan ekonomi penduduknya mengarah ke sektor industri. Contohnya itu Medan. Yang keempat ada megapolis, merupakan wilayah perkotaan yang ukurannya sangat besar dan membentuk jalur perkotaan. Contohnya yaitu Jakarta. Yang kelima tiranopolis, yaitu dikuasai oleh pihak tirani, kemudian ditandai dengan adanya kemacetan dan membentuk kejahatan kekacauan hidup yang sulit dikendalikan. Yang keenam ada nekropolis, merupakan perkembangan kota menuju arah kematian. Contohnya itu Ordor Belanda di Prancis. Contoh yang tiranopolis tadi tertinggal yaitu Tokyo. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Sanggar. Faktor yang mempengaruhi interaksi masyarakat desa. Pada gambar tersebut, wilayah Bandung cenderung melakukan interaksi dengan Cirebon karena adanya kecenderungan kemudahan transportasi jalan yang bagus daripada Indramayu karena adanya jembatan Melata di Indramayu. Selanjutnya akan saya bacakan lagi mengenai dampak negatif interaksi desa dan kota bagi masyarakat. Yang pertama adanya kemacetan. Penyebabnya adalah banyaknya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan penggunaan lahan jalan atau pembangunan jalan. Solusi yang digunakan itu menggunakan budaya carpooling, kemudian jalan alternatif bagi penggunaan jalan. Yang kedua adalah pemukiman kumuh. Penyebabnya adalah karena adanya kurang lahan akibat ledakan penduduk. Kemudian kekurangan drainase atau serapan air yang mengakibatkan daerah tersebut menjadi sangat kotor. Solusi yang dilakukan adalah pembangunan rumah susun. Kemudian mulai mengontrol pembangunan pemukiman yang tetap. Yang ketiga, kemiskinan di kota. Disebabkan karena tingkat pendidikan rendah. Yang kedua, kurang memiliki pekerjaan. Ketiga, kesenjangan ekonomi.
meningkatkan produktivitas bagi kelompoknya sendiri, kemudian mengurangi beban pengeluaran kelompok dan melakukan pemerataan pembangunan serta melakukan pendidikan yang lebih merata. Ya, berikan aplaus dulu. Ibu berikan komentar atau pertanyaan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Kota Pekanbaru termasuk dalam desa. Oh, yang berdasarkan tahapan perkembangannya ya. Iya. Kota Pekanbaru itu masuk ke tahap apa kira-kira? Ibu Boleh bertanya lagi? ya, boleh nanti dulu. Biar satu-satu ya. Ada nih 10 pertanyaan nih. 20 enggak? Yang jelas sudah geopolis, bukan polis. Karena kan kalau polis itu ada metropolis. Baik, akan dijawab oleh Saudara Henry. Silakan Henry. Dia termasuk ke jenis kota metropolis. Bagaimana ya Sinta? Metropolis ya berarti memang sudah besar, sudah main itu ya. Hanya saja kalau perbedaannya dengan megapolis, kalau megapolis kan kota besar yang sudah membentuk jalur-jalur perkotaan lagi. Kalau Pekanbaru kan hanya satu kota saja. Ada lagi tadi siapa? Kolej? Ya. Kenapa sosial budaya di kota jauh lebih rendah daripada desa? Seperti contohnya dalam bidang keagamaan atau adat istiadat. Jadi berkaitan masyarakat langsung saja deh. Karena penduduk kota itu sifatnya heterogen. Nah, jadi di situ tuh penduduknya beraneka ragam sehingga mereka kehidupan sosialnya itu didirikan dengan patembayan, ya kan? Karena berdasarkan apa ya saling menguntungkan saja gitu. Jadi adat istiadatnya tidak terlalu dikuatkan dan sikap masyarakat di kota itu individualis. Ya, patembayan itu mereka berhubungan karena punya kepentingan. Kalau kita dengan tetangga kan tidak, ketika jalan depan rumah kita hancur ya, nah kita satu RT bertanggung jawab. Tapi itu ya kalau di desa, kalau di kota tidak, yang jalan rusak itu sudah ada petugasnya ya, dari dinas PU atau apa ya, mereka tidak ini ya, itu di perkotaan. Jadi mereka berhubungan dengan tetangga karena punya kepentingan. Kalau nggak punya kepentingan, ya mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, itu di perkotaan. Ada lagi? Mantap ya. Silakan, Bayu. Apakah ada cara atau upaya agar kota yang termasuk kategori tirani polis menjadi lebih baik? Masih tirani polis tadi ya? Tirani polisnya yang terakhir ya? Boleh diulang pertanyaannya? Apakah ada cara atau upaya untuk membuat kota tirani polis itu menjadi lebih baik? Mungkin ada satu cara, yaitu dia mengubah sistem pemerintahannya dari dalam. Ya, itu saja. Ya, tirani polis itu kan kota yang dipenuhi dengan ini ya, sebenarnya kejahatan kriminal. Kalau sudah kejahatan kriminal dan kekacauan di dalamnya, berarti ada pertanyaan bagaimana sistem pemerintahannya, ya kan? Kalau sudah sistem pemerintahan, instansi-instansi yang keamanannya sudah bekerja dengan baik, sesuai dengan apa tugas dan tanggung jawabnya, itu rasa mungkin bisa diperbaiki. Namun kota ini kan karena kota yang sudah dikuasai, ini kan kota yang sudah dikuasai oleh tirani, orang yang berkuasa. Ya. Jadi ya tapi memang sistem pemerintahannya yang bisa mengendalikan karena sudah dikuasai. Gue rasa cukup ya, karena waktunya sudah habisnya untuk diskusi. Sedikit saja tadi untuk kelompok 1. Tadi saya kan menjelaskan Ahmad ya. Ada tadi menjelaskan ciri-ciri masyarakat kota tadi hubungan kekerabatan saja. Itu masih terputus ya, hubungan kekerabatan bagaimana? Kalau di kota itu kan hubungan kekerabatannya mereka patembayan ya. Mereka itu berhubungan karena ada kepentingan. Kalau hubungan kekerabatannya erat, itu adalah masyarakat desa. Berasa cukup, silakan ditutup. Baiklah, demikian tadi hasil diskusi kami. Terima kasih atas partisipasi atau perhatian dari teman-teman semuanya dan pertanyaannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik.
kota berdasarkan tahapan perkembangannya masih ada yang belum pas, ya. Mulai dari eupolis, polis, metropolis, megapolis, nekropolis dan tiranopolis, ya. Tiranopolis dan nekropolis itu masih ada yang kurang pas. Jadi perlu literasi lagi lah, perlu membaca lagi, ya. Sumbernya diperbanyak lagi. Tetapi untuk kelompok ini, ya, kelompok yang bagus sekali, ya, dari sekian presentasi, artinya literaturnya banyak dan jawabannya hampir mendekati pas, ya. Kalau bernilai bisa di atas 90 ini, ya. Ya, ketika kita berikan plus untuk kelompok 1. Ini sudah ini, ya, sudah bagus sekali tadi. Banyak sekali literaturnya, jadi lengkap. Kemudian untuk keaktifan Ibu lihat sudah aktif semuanya, presentasi sudah dibagi masing-masing per orang, ya. Kerjanya juga Ibu lihat tadi sudah bagi tugas, ya. Bagi tugas karena kertasnya dibuka-buka tadi biar cepat, ya. Itu bagus, kerja tim yang sangat bagus, ya. Baik, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Nah, ini tidak perlu Ibu pisah-pisahkan kesimpulannya. Langsung saja yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, ya. Kira-kira kota itu apa? Pembagiannya apa, misalnya, ya, ciri-cirinya apa secara umum. Yang bisa menyimpulkan langsung Ibu masukkan ke nilai. Siapa kira-kira? Yang satu atau dua orang lah bisa menyimpulkan. Ya. Ciri-cirinya misalnya ciri-ciri kota, klasifikasi kota, ya. Kemudian interaksi, sedikit-sedikit. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Sebelum kita post-tes, ya. Ayo, kok lihat-lihat. Ayo, kalau salah Ibu tidak marah. Ayo, iya, Desi, silakan berdiri, Des. Ya. Baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai kota. Yang pertama itu ada ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota ini identifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada ciri fisiknya. Ciri fisik itu berkaitan dengan bangunannya saja. Jadi kota itu biasanya ada gedung-gedung pemerintahan, pusat perdagangan, perkantoran, kemudian ada juga lahan parkir yang lebih tersusun gitu. Kemudian ada lahan terbuka hijau. Ada pula sarana umum yang lebih lengkap. Kemudian adanya sarana hiburan atau rekreasi maupun olahraga yang sudah terbangun. Kemudian ada lagi ciri-ciri kota berdasarkan non-fisik atau sosialnya. Itu berkaitan dengan masyarakat atau penduduknya. Yang pertama itu penduduknya bersifat heterogen atau beraneka ragam, karena tadi dia itu berasal dari berbagai penduduk di Indonesia gitu. Tidak hanya dari satu kota itu langsung. Kemudian ada juga sifatnya yang individualistis. Kemudian hubungan kekerabatannya itu bersifat pertemanan atau yang seperti yang dijelaskan tadi, hanya berdasarkan kepentingan saja kalau mau produk. Kemudian ada lagi ciri-ciri kota itu penduduknya yang memiliki spesialis kerja. Kemudian ada ciri-ciri perkembangan kota itu Klasifikasi kota berdasarkan perkembangannya. klasifikasi kota berdasarkan perkembangannya itu Ya, sebutkan kalau apa? ada polis, metropolis, megapolis, tiranopolis, dan ekopolis. Ya, ada 6 tadi, ya. Ya, lanjut, apa lagi? Kemudian mengenai dampak negatif dari kota. Dampak negatif adanya kota itu seperti pemukiman umum. Kemudian ada kemiskinan, ada pengangguran, kemudian ada juga kejahatan atau tindak kriminal yang sangat banyak, dan tingkat pendidikan yang berkurang. Ya, bagus sekali, berikan umur. Ya, sudah sebagian besar nanti disimpulkan oleh Desi, ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Tahapan selanjutnya kita ini, ya, post-tes. Silakan buku biografi catatannya LKS yang disimpan
Ya baik. Ini hasil post testnya mengalami peningkatan daripada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya hanya ada 1 orang yang nilainya 100. Hari ini ada 2 orang. Ya baik, Ibu ini kan langsung ya. Nilai tertinggi yang mendapatkan nilai 100 ada 2 orang ternyata, yaitu Desi dan Alfikri. Dan nilai anda tidak perlu sebutkan namanya, tapi nilainya itu 70. Jadi masih di atas KKM, ya. Artinya anak-anak ibu semuanya sudah paham ya materi pelajaran hari ini. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah KKM ya. Baik, anak ibu semuanya. Jadi materi kita merasa sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Tapi tadi sedikit saja Ibu ulas ya mengenai keaktifan, mengenai kemampuan anak ibu di kelas. Sebagian besar sudah aktif mengikuti pembelajaran dengan sangat tertib, kemudian kerjasamanya juga bagus ya. Untuk Desi dan Fikri, nah ini Fikri hari ini sudah dapat nilai 100, berarti pertemuan selanjutnya harus ditingkatkan lagi ya, dipertahankan. Sedangkan yang nilai-nilai yang masih di atas, yang di bawah 100 ya, ada tadi yang 70, ada 1 orang, yang lainnya 80-90. Yang 70 ini perlu lagi peningkatan pembelajarannya ya, lebih konsentrasi lagi. Untuk pembelajaran hari ini sama-sama kita koreksi lah ya, kita refleksikan coba pembelajaran hari ini ada yang bisa memberikan gambaran kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya. Ya, sedikit saja, tidak perlu ini. Siapa yang bisa, yang mau memberikan tentang kelebihan pembelajaran hari ini? Seperti minggu lalu ya, kelebihannya untuk hari ini, kemudian kelemahan pembelajaran kita hari ini. Ada 1 orang saja lah, digabung saja. Ya Desi, bagaimana? Baik Bu, menurut saya pembelajaran hari ini sudah cukup baik Ibu sampaikan, sehingga Ibu pun menggunakan bahasa yang mudah kami mengerti, singkat, padat, jelas, ringkas sekali, dan kami pun merasa sangat paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Ditambah lagi dengan penampilan video materi pembelajaran membuat kami lebih paham dan mengerti. Kemudian pengerjaan letak ini juga menguji kemampuan kami seberapa jauh, serta tadi ada latihan juga, itu cukup membuat kami mengerti mengenai materi
Ya. mungkin kedepannya lebih terus lagi waktunya atau waktunya lebih itu lagi Bu. Ya, pengaturan waktunya ya. Iya, ini memang pengaturan waktunya kita nampaknya udah lebih ini. Iya Bu. Jam kita sudah makan jam pelajaran yang lain ini ya. Pengaturan waktunya dari asik diskusinya agak gitu ya. Sampai asiknya sampai lupa waktunya. Itu saja Desi. Terima kasih banyak ya Desi. Baik, Ibu akan sampaikan sedikit materi untuk pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan yang akan datang, kalau hari ini kita membahas tentang kota, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang dampak pembangunan kota terhadap masyarakat desa kota. Jadi pembangunan kota itu apa dampaknya terhadap masyarakat desa dan kota? Ya. Baik,